Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimantara Milianur Rusmana. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi saya Ekonomi Syariah. Saya di sini akan membahas mengenai tingkat kesehatan bank dan rasio CAMEL. Pada poin A, pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Dan sedangkan pengertian tingkat kesehatan bank adalah suatu bentuk penilaian kualitatif terhadap berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif. Pada poin B, tujuan kesehatan bank. Penilaian tujuan kesehatan bank adalah untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat, agar tetap mempertahankan kesehatannya. Sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Poin C. Penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian. Poin D. Penilaian mekanisme tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia wajib menilai ketahanan posisi bank pada bulan akhir Maret, Juni, September, dan Desember secara triwulan berdasarkan PBI ini. Dalam rangka pengawasan perbankan, Bank Indonesia melakukan evaluasi ketahanan perbankan secara triwulan dengan fokus pada akhir Maret, akhir Juni, akhir September, dan akhir Desember. Poin E. Faktor penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu yang pertama, risk profile. Dalam dunia bisnis, risiko atau risk didefinisikan sebagai kemungkinan akan adanya kerugian di masa mendatang. Yang kedua, good corporate governance adalah konsep yang merupakan prasyarat utama untuk kelangsungan hidup dan tidak bangkrut. Yang ketiga, earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Yang keempat, kapital atau permodalan yang memiliki indikator seperti rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan modal bank. Poin F. Pihak-pihak berkepentingan terhadap kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terikat karena kegagalan perbankan akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Pihak eksternal terdiri dari investor, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Poin G. Rasio CAMEL adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain yang terdapat dalam laporan keuangan suatu lembaga keuangan. Yang terakhir, poin H, fungsi CAMEL. Yang pertama, kapital.
Komponen kapital digunakan untuk menilai tingkat kecukupan modal bank dalam mengamankan exposure risiko posisi dan mengantisipasi exposure risiko yang akan muncul. Yang kedua, aset quality. Komponen aset quality digunakan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan atau credit risk yang akan muncul. Yang ketiga, manajemen. Komponen manajemen digunakan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum. Yang keempat, earning. Komponen earning digunakan untuk menilai kemampuan dalam bank menghasilkan laba. Yang kelima, terakhir, liquidity. Komponen liquidity digunakan untuk menilai kemampuan dalam bank memelihara tingkat likuiditas yang memadai, termasuk antisipasi atas likuiditas risiko yang akan muncul. Ya, presentasi dari saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.